kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Kebo Kenanga, bergelar Ki Ageng Pengginang. Sejak saat itu, Pengginang menjadi daerah bawahan Kerajaan Demak. Beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Pengginang dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Jaka Tingkir setelah dewasa justru menjadi mengabdi ke Demak. Prestasi Jaka Tingkir yang cemerlang dalam ketentaraan membuat ia diangkat sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Hadiwijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Pengginang atau sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten, Tingkir, daerah Salatiga, Butuh dan sekitarnya. Sepeninggal Trenggana tahun 1546, selanjutnya Sunan Prawoto naik tahta. Namun Sultan Prawoto kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Penangsang, Bupati Jipang tahun 1547. Setelah itu, Arya Penangsang juga berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat atau Bupati Jepara dan Putri Tenggara, Hadiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Hadiwijaya selanjutnya merebut tahta Demak lalu mendirikan Kerajaan Pajang. Di sini ada berdirinya Kerajaan Pajang. Pemberontakan Mataram. Tanah Mataram dan Pati adalah dua hadiah Hadiwijaya untuk siapa saja yang mampu menumpas Arya Penangsang tahun 1549. Menurut laporan resmi peperangan, Arya Penangsang tewas dikeroyok Ki Ageng Komanahan dan Ki Penjawi. Ki Penjawi diangkat sebagai penguasa Pati sejak tahun 1549, sedangkan Ki Ageng Komanahan baru mendapatkan hadiahnya tahun 1556. Berkat bantuan Sunan Kalijaga, hal ini disebabkan karena Hadiwijaya mendengar ramalan Sunan Pratan bahwa di Mataram akan lahir kerajaan yang lebih besar. Diangkat sebagai penguasa Pati sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Komanahan baru mendapatkan hadiahnya tahun 1556 berkat bantuan Sunan Kalijaga. Hal ini disebabkan karena Hadiwijaya mendengar ramalan Sunan Prapan bahwa di Mataram akan lahir kerajaan yang lebih besar daripada Pajang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan ketika Mataram dipimpin Sutawijaya, putra Ki Ageng Komanahan sejak tahun 1575. Tokoh Sutawijaya inilah yang sebenarnya membunuh Arya Penangsang. Daerah Mataram di bawah pimpinan Sutawijaya semakin hari semakin maju dan berkembang. Pada tahun 1582 meletus Perang Pajang dan Mataram disebabkan Sutawijaya membela adik iparnya, yaitu Tunan Gumayang terkait hukum Bungke Semarang oleh Hadiwijaya kepada sang Tumenggu. Perang tersebut dimenangkan pihak Mataram, meskipun pasukan Pajang berjumlah lebih besar. Keruntuhan Kerajaan Pajang. Sepeninggal Hadiwijaya, terjadilah persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Panggiri sebagai raja selanjutnya. Arya Panggiri didukung penambang Kudus berhasil naik tahta tahun 1583. Pemerintahan Arya Panggiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan akibat kemelut tersebut. Hal itu membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Hadiwijaya, tetapi Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan. Arya Penangga dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir pada tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Yang menjadi bupati di sana ialah Pangeran Gagak Bening atau adik Sutawijaya. Raja-raja Kerajaan Pajang. Raja pertama adalah Jaka Tingkir, yang kedua adalah Arya Panggiri, dan yang ketiga adalah Pangeran Benawa. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajang. Pada awal berdirinya
atau pada tahun 1568 bahwa wilayah Pajang yang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri sejak kematian Sultan Tenggara. Pada tahun 1568, Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Keraton oleh Sunan Prempeh. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiyarkama dari Surabaya atau pemimpin Persekutuan Adipati Jawa Timur didirikanlah dengan Putri Hadiwijaya. Negeri kuat lainnya yaitu Madura juga berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pratatu alias Panembahan Lemah Duwur juga diambil sebagai menantu Hadiwijaya. Atas jasanya itu, kemudian jasa negara diangkat oleh Brawijaya sebagai Bupati Pengkinang dan dinikahi dengan Retno Ayu Pembayun. Jaka Tenggara kemudian bergelar Adianingrat. Kerajaan Pajang. Pajang terlihat sebagai kerajaan pertama yang muncul di pedalaman Jawa setelah runtuhnya kerajaan Muslim di daerah pesisir. Menurut naskah Babat, Adianingrat gugur di tangan Sunan Gunung saat terjadinya peperangan antara Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Runisa, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Pajang. Asal-usul Kerajaan Pajang itu nama negeri Pajang telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Menurut Negara Kertagama yang ditulis tahun 1365, bahwasannya pada zaman tersebut adik perempuan Hayam Wuruk atau Raja Majapahit saat itu bernama asli Diah Nartaja, menjabat sebagai penguasa Pajang, bergelar Bahtera I Pajang atau disingkat Bre Pajang. Diah Nartaja merupakan ibu dari Wikramardana atau Raja Majapahit selanjutnya. Berdasarkan hasil naskah Babat bahwa negeri Peking disebut sebagai cikal bakal Pajang, cerita rakyat yang melegenda menyebut bahwa Peking sebagai kerajaan kuno yang pernah dipimpin Prabu Anglingrias, musuh bebuyutan Prabu Bakar Raja Prambanan. Kisah ini dilanjutkan dengan dongeng berdirinya Candi Prambanan. Ketika Majapahit dipimpin oleh Brawijaya, Raja terakhir versi naskah Babat bahwa nama Peking muncul kembali dikisahkan bahwa putri Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pembayun diculik menang Jala Putih Raja Brambang. Muncul seorang pahlawan Jaka Senggara yang berhasil merebut sang putri